Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Anusa Putra dari Prodi Akuntansi. Sini saya akan mempresentasikan pendidikan kewarganegaraan bab 5. Bab 5 berjudul Dasar Negara Pancasila. A. Sejarah perumusan Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan bagian penting dari perjuangan bangsa dalam masih meraih kemerdekaan dan membentuk identitas nasional. Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil perenungan, diskusi, dan kompromi dari para pendiri bangsa yang memiliki latar belakang budaya, agama, dan ideologi yang beragama. B. Ada nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia membuat nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan negara. Nilai-nilai ini tidak hanya bersifat normatif dan filosofis, tetapi juga aktual dan operasional dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai nilai-nilai leluhur yang bersumber dari budaya, kearifan lokal, serta ajaran moral dan religius bangsa Indonesia yang jika dijabarkan lebih lanjut akan memberikan arah dan spirit dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan berkeadaban. Ada 5 sila Pancasila. Satu, nilai ketuhanan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, nilai kemanusiaan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, nilai persatuan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Empat, nilai kerakyatan. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, nilai keadilan sosial. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus C, fungsi dan kedudukan Pancasila. Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila bukan sekadar simbol, tetapi menjadi pijak dan filosofis, ideologis, dan normatif dalam membentuk sistem politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan Indonesia. Kedudukan dan fungsi Pancasila ini telah ditegaskan dalam berbagai konstitusi, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari identitas nasional bangsa Indonesia. Ada 6 kedudukan Pancasila. Satu, Pancasila sebagai dasar negara atau filosofis ground flag. Ground flag. Dua, Pancasila sebagai pendauan hidup bangsa. Tiga, ada Pancasila sebagai ideologi nasional. Empat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lima, Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Enam, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. D, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti bahwa Pancasila tidak bersifat kaku, tertutup, atau dogmatis, tetapi bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila tetap memegang teguh nilai-nilai dasarnya, namun dalam menerapkannya dapat dikembangkan sesuai dengan konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terus berubah. Ideologi terbuka seperti ini sangat penting bagi bangsa Indonesia yang hidup dalam keberagaman dan dinamika global yang kompleks. Aktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa negara. Aktualisasi Pancasila berarti mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh individu, masyarakat, maupun institusi negara. Pancasila bukan sekadar ide atau simbol, melainkan panduan etis dan praktis dan membentuk karakter warga negara dan sistem penyelenggaraan negara. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, aktualisasi ini menjadi penting untuk menjaga kebutuhan NKRI, memperkuat integrasi nasional, serta memastikan tercapainya tujuan nasional sebagai termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 5 aktualisasi Pancasila. Satu, aktualisasi pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, aktualisasi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, aktualisasi sila ketiga, persatuan Indonesia. Empat, aktualisasi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, aktualisasi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.